Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal mengikuti dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizkia. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Asliyah Medan. Saya adalah salah satu mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka BKP Kewirausahaan Pembudidayaan Jamur Tiram di Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Di negara yang mempunyai iklim tropis seperti di Indonesia ini, sangat cocok untuk masyarakat melakukan pembudidayaan jamur tiram. Pertama-tama, kita harus menyiapkan rumah jamur, yaitu tempat untuk meletakkan dan merawat backlog hingga jamur tumbuh dan siap panen. Di dalam rumah jamur terdapat rak bertingkat yang terbuat dari bambu atau kayu. Proses dari pengisian media backlog hingga ke tahap pembibitan dan siap panen. Dalam budidaya jamur tiram, media backlog yang digunakan sebagai media tanam untuk meletakkan bibit yang nantinya akan menjadi media tumbuhnya jamur. Backlog mengandung beragam material, yaitu ada serbuk kayu, dedak, dan kapur yang telah difermentasi semalaman. Serbuk kayu tersebut dimasukkan ke dalam plastik berbentuk silinder, dan pada ujung plastik diberi lubang, di mana lubang tersebut nantinya jamur tiram akan mulai tumbuh. Setelah pengisian media backlog selesai, selanjutnya masuk ke dalam proses pengukusan. Media backlog dikukus selama kurang lebih 8 jam, yaitu 2 jam dalam masa pemanasan dan 6 jam masa sterilisasi. Setelah proses pengukusan selesai, backlog akan didiamkan sampai benar-benar dingin kurang lebih semalaman. Setelah backlog benar-benar dingin, lanjut ke tahap pembibitan. Bibit jamur tiram terbuat dari jagung kering yang telah difermentasi yang biasanya disebut dengan bibit F2 jamur kering. Backlog yang sudah diberi bibit akan didiamkan selama beberapa hari dan kemudian akan tumbuh miselium di seluruh backlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upanovi Irama, dosen UMN Al-Asliyah yang juga merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, sekaligus saya selaku dosen pembimbing daripada magang ke wirausahaan. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah yang telah menyelenggarakan program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Harapan saya kepada adik-adik mahasiswa yang magang khususnya di kewirausahaan, semoga mereka dengan magangnya di kewirausahaan bisa menerapkan ilmunya di dunia nyata. Harapan saya ke depannya adik-adik mahasiswa di sini bukan hanya setelah magang dapat ilmu, dapat nilai saja, tetapi selain ijazah mereka juga bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat selama magang ke dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, untuk itu saya berharap adik-adik mahasiswa setelah magang nantinya untuk lebih giat lagi menggali ilmunya, ya, sehingga ketika dihadapkan dunia kerja sesungguhnya adik-adik mahasiswa tidak lagi canggung, ya, dengan apa yang sudah didapat dari magang ini. Mungkin kedepannya saya berharap semoga saya diberi lagi kesempatan untuk menjadi pembimbing-pembimbing untuk kegiatan-kegiatan adik-adik mahasiswa dari kampus Merdeka ini. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Backlog yang gagal dan tidak bertumbuh dengan sempurna akan didaur ulang kembali. Penyebab backlog ini gagal disebabkan karena suhu, kelembapan, dan tidak steril dalam proses pengukusan. Bila seluruh permukaan backlog telah tertutupi dengan miselium, biasanya dalam waktu 1 sampai dengan 2 minggu sejak pembukaan tutup backlog, jamur akan mulai tumbuh dan sudah bisa dipanen. Pemanenan jamur tiram dilakukan pada jamur yang telah mekar dan besar, dan warnanya masih putih bersih. Bila waktu panen lewat setengah hari saja, maka jamur akan berubah menjadi kuning kecoklatan. Jika seperti ini, jamur tidak layak dijual. Sebelum backlog disusun, buka terlebih dahulu cincin dan kertas penutup backlog. Kemudian diamkan selama kurang lebih 5 hari. Setelah itu, potong ujung backlog untuk memberikan ruang pertumbuhan yang lebih lebar untuk pertumbuhan jamur tiram. Proses memilah backlog dari yang masih bagus hingga sudah busuk sangatlah penting dilakukan. Gunanya untuk mengetahui apakah backlog tersebut masih bagus ataukah sudah busuk. Ketika backlog sudah busuk, backlog tersebut akan menghasilkan banyak ulat. Oleh karena itu, kita diharuskan untuk memilah backlog yang masih bagus dan tidak bagus lagi. Proses memilah dan menata backlog dari yang bagus hingga tidak layak untuk menumbuhkan jamur lagi sangatlah penting dilakukan dan sangat sering dilakukan oleh pemilik. Jamur tiram ini merupakan salah satu jamur kayu yang banyak dibudidayakan masyarakat. Jamur ini banyak dikonsumsi masyarakat karena memiliki kandungan gizi yang tinggi dan banyak memberi manfaat bagi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mei Irianti. Saya adalah pemilik usaha jamur tiram, pembudidayaan jamur tiram yang ada di Desa Bandar Lampung. Tanggapan saya dengan adanya program Kampus Merdeka ini sangat bagus, dan adanya program ini mahasiswa mampu menjadi mahasiswa yang kreatif, inovasi, dan lebih mendalami kewirausahaan. Harapan saya dengan adanya program MBKM ini mahasiswa mampu berkompetensi dalam bidang wirausaha, harus rajin, tidak malas, mempunyai motivasi yang mengikuti setiap hari kegiatan yang ada di usaha jamur tiram saya, seperti setiap harinya mengikuti kegiatan pembudidayaan jamur tiram. Manfaatnya ada di program ini, mahasiswa dapat memperingatkan pekerjaan di usaha jamur tiram saya, seperti menyiram jamur tiram, menanam jamur, nyusun serbuk dalam backlog, atau memasarkan jamur dalam pekerjaan lainnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk motivasi anak-anak selama di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika perawatan dilakukan dengan baik dan benar, jamur bisa dipanen 5 hingga 8 kali. Satu backlog bisa menghasilkan kurang lebih 1 kg jamur tiram. Penyiraman dilakukan selama 2-3 kali sehari. Penyiraman berupa kabutan air, bukan berupa tetesan air. Nah, ini adalah salah satu contoh jamur tiram yang gagal. Oleh karena itu, satu backlog ini harus dibuang dan tidak layak dijual dan tidak layak panen.
Demikian video kegiatan saya di kewirausahaan pembudidayaan jamur. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.